Perkenalkan, nama saya Mareteo Teas, NIM 1.01.2022.0073, kelas B semester 2 Prodi Pak, tugas mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan masyarakat di Indonesia sebelum masuknya kekristenan. Yang pertama, agama dan masyarakat Indonesia asli. Sebelum agama Kristen mulai masuk ke Indonesia, agama di negeri ini sudah melalui sejarah yang panjang. Orang biasa membedakan antara agama Indonesia asli dan agama yang datang kemudian, yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, dan juga Kristen. Sebelum agama-agama tersebut sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia menganut agama suku. Agama suku yang dimaksud adalah agama yang dianut oleh setiap suku dengan kepercayaannya masing-masing menurut nenek moyang mereka. Contohnya agama orang Batak dengan kepercayaannya sendiri, agama orang-orang Jawa, dan lain sebagainya. Sebutan agama suku tepat sekali karena agama-agama itu masing-masing terikat kepada salah satu suku. Suku itu mempunyai cerita-cerita atau mitos yang menyatakan asal-usul suku, yaitu keturunan yang melalui nenek moyang sampai di dewa-dewa. Mitos ini juga memberitakan tentang aturan hidup, adat yang diberikan oleh dewa-dewa dan nenek moyang. Artinya masing-masing suku beribadah mengikuti adat dan ketetapan dari nenek moyang masing-masing. Tentang adat, perlu kita ketahui bahwa adat ini tidak merupakan aturan masyarakat lepas dari agama. Adat itu adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang, maka dari itu adat adalah pelaksanaan agama suku yang harus diikuti dan mutlak. Semua tentang kehidupan duniawi maupun rohani itu diatur oleh adat, dan orang yang mengikuti adat secara sempurna dalam hidupnya akan memperoleh keselamatan. Dalam lingkungan agama suku, orang tidak hanya mempercayai nenek moyang dan dewa-dewa, tetapi juga dengan benda-benda yang dianggap memiliki kuasa, seperti pohon-pohon besar, batu-batu besar, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan agama suku dengan agama Kristen yang dinyatakan dalam kitab suci. Dinyatakan dalam kitab suci, perbedaan yang utama ialah agama suku tidak ada garis pemisah antara pencipta dan yang diciptakan. Sebaliknya dengan agama Kristen yang ada garis pemisah yang tajam antara Allah sang pencipta dan seluruh ciptaan. Pandangan agama suku dan agama Kristen tentang hubungan manusia dengan dewa atau dengan Allah berbeda dalam hal lain lagi. Dalam agama suku, manusia sanggup memenuhi kehendak dewa-dewa dan nenek moyang. Sebaliknya, agama Kristen menyatakan bahwa manusia menjadi asing dari Allah dan hubungan dengan Dia hanya dapat dipulihkan oleh rahmat-Nya. Kedua perbedaan ini akan berakibat besar bagi manusia, di mana agama suku mempunyai hukum ilahi manusiawi, yaitu adat yang berlaku secara mutlak, sedangkan dalam agama Kristen tidak ada oknum menyeluruh seperti adat yang perlu diikuti demi mencapai keselamatan. Perintah-perintah Allah pun tidak lagi merupakan patokan yang mesti dipikul sepanjang jalan menuju keselamatan. Jadi manusia dalam agama suku adalah manusia yang terikat pada adat, sedangkan manusia dalam agama Kristen adalah manusia yang bebas memilih jalannya sendiri. Dalam agama suku, pandangan orang terbatas pada sukunya sendiri. Sebaliknya dalam agama Kristen tidak boleh membedakan antara saudara dan orang lain. Kelakuan manusia harus sama kawan dan sama lawannya. Adapun perbedaan lain yang berpengaruh dalam hal kesusilaan atau sopan santun, dalam agama suku tidak ada perbedaan mutlak antara yang baik dan yang jahat. Akibatnya, manusia dari agama suku tidak suka melakukan pilihan. Sedangkan dalam agama Kristen ada pertentangan mutlak antara yang baik dan yang jahat, karena kejahatan adalah tidak berkenan di hadapan Allah. Manusia harus dapat memilih antara dua jalan di depannya, dan kita pun harus bertanggung jawab atas setiap pilihannya. Ini adalah perbedaan terakhir di mana setiap agama suku mempunyai aturan dan pandangan dunia tersendiri, dan itu dianggap satu-satunya yang tepat karena hal ini ditetapkan oleh nenek moyang serta dewa-dewa.
Oleh karena itu, manusia harus menjaga kehidupannya agar tetap sama dengan apa yang telah ditetapkan di zaman dahulu, karena keselamatan mereka terletak pada apa yang sudah diajarkan atau diturunkan oleh dewa-dewa dan nenek moyang. Maka dari itu, agama suku memandang ke masa lalu sehingga bersifat konservatif atau memelihara. Yang ketiga, agama-agama dari luar datang ke Indonesia. Sejak abad pertama tarik Masehi, Indonesia mempunyai hubungan perdagangan dengan wilayah-wilayah Asia lainnya. Barang dagangan yang dihasilkan Indonesia adalah rempah-rempah yang terutama berasal dari Maluku. Kapal-kapal dagang itu tidak hanya mengangkut barang-barang pada abad pertama sesudah Masehi. Perdagangan Kristen dari Mesir dan Persia menetap di Arabia Tenggara, di India Barat dan Selatan, dan Sri Lanka pada abad ke-14. 2 kali seorang misionaris dari barat singgah di Sumatera, tetapi bagaimanapun juga kehadiran orang-orang Kristen dari luar itu tidak meninggalkan bekas di Indonesia. Pada abad ke-13, suatu agama lain lagi mulai memasuki Indonesia melalui jalur perdagangan. 600 tahun sebelumnya Islam telah merebut Arabia, Mesir, dan Persia. Islam mulai tersebar di sana sejak abad ke-9 dan berkuasa pada abad ke-13. Pedagang yang beragama Islam mulai menyebarkan agama itu di Indonesia pula. Dengan demikian, agama Islam tersebar secara damai melalui hubungan perdagangan kekeluargaan ke Pulau Nusantara. Sejak permulaan tarik Masehi menduduki tempat yang terkemuka dalam lalu lintas perdagangan se-Asia. Terima kasih.